Kita kan sering banget ya mikirin soal masa depan. Tapi gimana kalau ternyata jawaban dari tantangan terbesar kita itu justru tersembunyi di masa lalu? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas ide yang super menarik ini. Pertanyaan ini nih, yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Di tengah laju inovasi yang cepat banget, kita gampang banget lupa sama harta karun pengetahuan yang udah teruji ribuan tahun lamanya. Nah, inilah dia yang namanya kearifan lokal. Ini bukan cuma soal tradisi kuno atau dongeng loh, tapi ini adalah sebuah sistem pengetahuan yang hidup, yang terus relevan. Bisa dibilang, ini cetak biru yang mungkin aja bisa menyelamatkan masa depan kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya kearifan lokal itu? Biar kita benar-benar paham kekuatannya, yuk kita bedah dulu bareng-bareng. Gampangnya gini, ini tuh kayak kecerdasan kolektif sebuah komunitas. Bukan aturan kaku yang tertulis di batu, tapi lebih kayak kumpulan strategi hidup yang terus berkembang, yang lahir dari hubungan yang dalam banget sama lingkungan sekitar mereka. Jadi, apa sih DNA dari kearifan ini? Ini bukan teori yang ngawang-ngawang, tapi lahir dari pengalaman langsung, dari praktek bertahun-tahun. Cara pandangnya itu melihat manusia dan alam sebagai satu kesatuan, nggak terpisah. Ada juga dimensi spiritual yang kuat, yang diwariskan turun-temurun, dan yang paling penting, ini sifatnya sangat spesifik dan cocok banget sama lingkungannya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Apa yang terjadi waktu kearifan kuno ini ketemu sama era 5.0? Dunia kita yang serba terhubung, serba AI, dan geraknya secepat kilat. Wah, ini kontrasnya kelihatan banget ya. Di satu sisi ada kearifan lokal yang akarnya kuat di komunitas, keberlanjutan, dan kesabaran. Terus di sisi lain ada dunia modern yang seringnya ngedepanin individu, kecepatan, dan hasil instan, yang semuanya serba teknologi. Dan risikonya itu nyata banget loh. Teknologi bisa mengikis tradisi. Kesenjangan digital bisa bikin beberapa komunitas jadi terpinggirkan. Ada juga bahaya kalau budaya cuma jadi barang dagangan, kehilangan makna sakralnya. Dan buat anak muda, seringkali budaya pop global itu kelihatan lebih keren, yang akhirnya mengancam keragaman budaya kita. Kutipan dari salah satu sumber kita ini benar-benar nangkep situasinya. Kemajuan yang kita banggakan bisa jadi tanpa sadar malah menghapus warisan yang nggak ternilai harganya. Teknologi yang melesat cepat bisa membayangi, bahkan mengancam eksistensi tradisi kuno. Tapi, tunggu dulu, ini bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, ini adalah titik baliknya. Gimana kalau kearifan kuno ini bukan cuma peninggalan masa lalu, tapi justru jadi kunci buat mecahin masalah-masalah paling mendesak di zaman modern? Nah, disinilah semuanya jadi relevan banget buat kita sekarang. Kearifan lokal itu bukan artefak museum. Ini adalah seperangkat alat yang praktis dan sudah terbukti ampuh, terutama waktu kita berhadapan sama krisis iklim global. Coba deh, lihat contoh yang brilian ini. Masyarakat adat kayak Baduy dan Kajang itu udah dari dulu punya sistem zonasi hutan yang canggih banget. Bayangin aja kayak cincin perlindungan. Ada zona inti yang sakral dan gak boleh diganggu-gugat, terus ada zona penyangga buat pemanfaatan terbatas, dan ada zona luar buat pertanian. Ini kan model tata ruang berkelanjutan yang bisa dipelajari oleh seluruh dunia. Prinsip yang sama, yaitu pengelolaan berbasis komunitas, ternyata berlaku juga di lautan kita. Ini bikin kita mikir kan, gimana bisa sebuah larangan sederhana yang diwariskan turun-temurun ternyata bisa lebih efektif dari peraturan modern yang rumit? Jawabannya ada di angka-angka yang jujur aja bikin melongo ini. Sistem tradisional Sasi di Maluku, yang intinya adalah kesepakatan warga buat nggak manen di area tertentu untuk sementara waktu, itu terbukti ningkatin biomasa laut sampai 70% untuk beberapa spesies. Ini bukti nyata betapa luar biasanya kekuatan pengelolaan yang dipimpin oleh komunitas itu sendiri. Dan loh, adaptasi cerdas kayak gini tuh nggak cuma terjadi di alam. Coba lihat, gimana lembaga pendidikan kayak pondok pesantren bisa memadukan yang terbaik dari dua dunia. Tradisi kajian kitab klasik yang mendalam sekarang diperkuat dengan akses ke perpustakaan digital. Nilai-nilai spiritual yang kuat dilengkapi sama keterampilan yang dibutuhin di dunia modern. Ini simbiosis yang indah banget. Oke, jadi gimana caranya kita menyatukan dua dunia yang kelihatannya beda banget ini? Yuk kita lihat jalan ke depannya. Nah, ini dia poin utamanya. Ini tuh bukan soal milih masa lalu atau masa depan. Tujuannya adalah menciptakan simbiosis, sebuah kemitraan di mana inovasi modern justru memperkuat kearifan kuno, dan sebaliknya, untuk menciptakan masa depan yang lebih seimbang. Terus gimana cara kita mewujudkan ini?
Strateginya sebenarnya udah jelas kok. Kita perlu masukin pengetahuan ini ke dalam kurikulum sekolah. Kita butuh kebijakan yang secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dan yang terpenting, kita harus pakai teknologi bukan untuk menggantikan, tapi untuk memperdayakan, melestarikan, dan membagikan kearifan ini ke seluruh dunia. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kearifan apa sih yang tersembunyi di komunitas kalian sendiri? Dan peran apa yang bisa kita mainkan bareng-bareng buat mastiin warisan berharga itu nggak cuma bertahan, tapi juga bisa berkembang dan jadi bagian dari solusi untuk hari esok?